Hello, welcome back to my channel Chef Marmata. Kali ini saya akan membuat masakan rasa Indonesia, kuliner Nusantara. Seperti yang kita pelajari di sekolah dulu, kita punya makanan 4 sehat, 5 sempurna. Oke. Di sini saya sudah menyiapkan beras. Nah, ada beras ya, nasi putih. Bagaimana cara memasak nasi atau mencuci beras yang bagus? Nah, nanti saya praktekkan. Kemudian sayurnya saya buatkan sayur hidroponik sehat ya. Nah, ini saya beli dan masih segar. Kemudian ada tempe guys, dan tahu sakake, tahu ya, dan juga ikannya masih segar, masih ada merah-merah darahnya ya. Wow, ikan apa namanya ini? Ikannya adalah ikan tenggiri. Dan juga susu ultra milk. Jangan salah fokus, susu. Oke, jadi 4 sehat, 5 sempurna. Tapi ada yang kurang apa? Bawa. Satu lagi yang kurang adalah pisang. Ini sebagai buahnya, pisangnya Highland banana. Nah, ini sangat-sangat manis. Oke, 4 sehat, 5 sempurna. Oke, guys, kita mulai memasak. Kita mulai pertama dengan beras. Bagaimana mencuci beras yang bersih dan sehat. Oke, sayurnya nanti kita tumis. Fresh hydroponic vegetables. Wow, sehat sekali. Kemudian ikan tenggirinya kita goreng dan sambal, dan juga tentu tahu tempe paling sehat, paling murah, kita goreng juga. Oke, let's go, kita memasak. Oke, sekarang kita memasak nasi. Ini hal sederhana tapi biasa sering kita lupakan. Biasa beras kita cuci masuk ke wahana rice cooker ini. Impactnya apa? Di saat kita mencuci beras, nah ini akan merusak bagian dalam dari rice cookernya. Nah, untuk itu kita harus mencuci beras dengan mencuci terlebih dahulu di panci ini ya. Karena saya sendiri, saya cukup membuat 2 takaran aja ya. Nah, sekarang kita perhatikan apakah berasnya ada kutu atau tidak. Nah, sudah bersih, sekarang kita cuci. Nah, cucian pertama, tangan kita begini ya. Nah, supaya bagian lapisan berasnya juga tetap tidak hancur ya. Langsung kita buang. Oke, kita cuci yang kedua. Nah, tangannya begini aja cukup, dan kita aduk-aduk seperti ini. Nah, ini kalau setelah dicuci air sisa beras ini bisa juga kita gunakan untuk menyiram tanaman ya, jadi tanamannya bisa lebih subur. Nah, itu juga dulu waktu kecil saya diajarin oleh kakak saya ya. Nah, yang ketiga, jadi cuci berasnya bisa supaya lebih bersih. Kita bisa cuci 3 atau 4 atau bahkan 5 kali ya. Nah, tapi beras saya ini sepertinya tidak terlalu kotor ya. Jadi even setelah ketiga ini airnya tidak begitu kotor ya. Nah, oke. Setelah itu kita bisa masukkan ke wahana untuk rice cooker.
Nah, ada satu penelitian mengatakan bahwa memasak nasi itu juga harus diperhatikan supaya gizinya tidak kehilangan pulen atau tidak, harus kita perhatikan juga ya. Jadi supaya ternyata sewaktu beras itu ditanam itu bisa yang zat-zat bahan arsenik pada saat ditanam atau bahan kimia masih bisa tertinggal. Nah, untuk itu hasil penelitian mengatakan pada saat memasak nasi, jumlah air yang dimasukkan ke dalam harus lebih banyak, 2 kali lebih banyak dari yang biasanya kita masukkan. Oke, saya menggunakan air dari rice cooker aja. Baiklah, beras sudah dicuci dan di sini saya sudah siapkan air dari aqua ya. Saya menggunakan aqua yang tidak panas tapi lebih dingin malah. Nah, ini manfaatnya bisa untuk menjaga supaya berasnya tidak pecah. Oke. Nah, di sini saya buat perbandingannya ya. Perbandingan airnya lebih banyak daripada berasnya. Jadi nanti mungkin rasanya mungkin atau nasinya akan lebih lembek seperti bubur mungkin, tapi tidak seperti bubur ya. Nah, ini bagus untuk menghilangkan arsenik yang ada di berasnya. Oke, ini kita masak dan tekan cook. Jangan lupa cook atau masak. Kadang nanti kita sudah menunggu ternyata belum ditekan cooknya. Oke, sekarang kita tunggu ini sambil kita masak yang lain. Next, kita masak sayur. Sayurnya masaknya yang simpel aja. Oops. Sayurnya kita masak. Ini masih segar. Nah, saya terus terang karena di pasar di Surabaya saya agak kesulitan mencarikan pasar yang aman dan sehat. Terus terang saya belinya di supermarket ya sementara ini. Baiklah, sayurnya kita siapkan. Potongnya simple saja. Oke, dan langsung dicuci. Kita siapkan juga tempe. Tempenya kita potong-potong seperti gini aja ya. Oke, sayurnya kita cuci ya yang bersih dengan air mengalir. Oke, 2 kali sudah cukup. Sayurnya segar dan masih bagus ya. Oke, sekarang tinggal tahunya. Oke, tahunya lembut sekali nih. Like it ya. Oke, tahu sakake sangat lembut. Baiklah, sekarang kita mulai menggoreng. Saya menggunakan minyak Bertolli olive oil, lebih ringan, lebih sehat ya.
Oke, yang pertama kita masak tahu goreng. Hati-hati ya guys, jangan sampai kecipratan minyak. Kalau kecipratan rezeki sih oke ya. Wow. Wah, ini belum apa-apa sudah harum ya guys. Oke, tahunya kita angkat ya. Oke, tahunya sangat lembut. Keren banget ini. 4 sehat, 5 sempurna. Oke, nextnya kita masak adalah tempe. Tempe sangat bagus untuk kesehatan kita ya. Oke, sekarang kita memasak ikan tenggiri. Ikan tenggirinya sudah saya cuci ya, sudah saya lumuri dengan asam dan garam supaya lebih sehat dan tidak amis. Oke, kita mulai. Wow.
Oke guys, ikannya sudah berwarna kecoklat-coklatan, siap untuk kita angkat ya. Saya sangat suka ikan ya, karena bijinya sangat-sangat bagus sekali, apalagi namanya ikan tenggiri ya. Tidak pernah bosan saya makan ikan tenggiri guys. Baiklah, saatnya kita memasak sayur. Oke, baiklah, kita pertama kita memasukkan bawang merah. Oke, sudah wangi. Nah, saya ada bawang putih dalam bentuk bubuk. Tambahkan bawang putih secukupnya supaya makin harum. Dan juga saya punya merica. Nah, supaya masakan kita tetap sehat. Kemudian masukkan cabai. Harum ya. Tambah gasnya. Oke guys, kita masukkan daun bawang. Makin harum. Dan tambahkan juga garam supaya makanan kita sehat terus. Oke, wow, mantap ya. Nah, saatnya kita masukkan sayurnya. Jadi simple ya guys. Oke. Kita aduk-aduk. Jadi masak sayur tidak susah ya, jadi gampang sekali. Nah, sepertinya sudah makin lezat kelihatannya. Oke, jangan lupa kita masukkan air putih secukupnya. Nah, untuk menambah cita rasa lagi, saya masukkan saus tiram. Mantap. Kita aduk sebentar. Nah, ternyata sayurnya cepat masak ya. Ini tomat juga langsung kita masukkan. Oke, kita tunggu ya. Oke, sayurnya sudah agak lembut dan lembek, jadi jangan sampai kuning ya. Jadi langsung kita angkat aja. Apinya kita matikan ya. Oke, sekarang kita membuat sambal. Oke, sambalnya ini saya udah siapkan bawang, saya juga punya cabai yang sudah diulek sebelumnya. Nah, ini ulekan saya ini kecil, maklum saya sendirian ya. Jadi food lovers, ini makanan sehat 4 sehat 5 sempurna adalah masakan yang paling sehat sedunia. Karena bahan-bahannya adalah alami ya. Bahan-bahannya alami semua. Jadi kita di sini hanya membuat bawang merah, cabai, dan tomat. Tomatnya juga sudah merah sekali ya. Jadi sangat siap untuk dibuat jadi sambal. Bagaimana dengan Anda? Kesukaannya bagaimana masakannya?
mungkin ada saran apa yang bisa saya masak, monggo, atau silakan dikasih komen ya di video saya. Mudah-mudahan video saya disukai sama food lover semua ya. Sambal ini saya gunakan untuk ikan only ya, ikan aja, ikan tenggiri. Jadi tenggirinya saya buat sambal tomat. Oke, kita ulek-ulek lagi. Ayo, raja ulek. Ada cara cepat juga untuk mengulek, yaitu namanya blender. Jadi sekarang semua serba sudah otomatis sebenarnya ya. Tapi supaya lebih sekalian olahraga, kali ini kita mengulek. Oke. Kita hidupkan lagi kompornya. Gas. Kita nyalakan lagi gasnya. Dan kita pakai minyak yang baru lagi ya, Bertolli. Masukkan minyak secukupnya. Oke, ini cabenya kita masukin dulu cabai ya. Oke, kita masukkan cabai. Dan juga langsung tomat dan bawangnya tadi. Oke, ini dia sambal tomatnya, dan kita terakhir masukkan daun bawang. Makin memantapkan lagi ya aroma dan juga warnanya. Oke, selanjutnya kita masukkan juga ikannya. Nah, wah, mantap sekali nih. Tenggiri balado. Wah. Tenggiri baladonya sudah siap diangkat. Tenggiri balado. Mantap. Oke guys, masakan saya 4 sehat 5 sempurna. Nasi sudah
lembut. Nah, kemudian sayur, enak banget ini. Kemudian ikan tenggiri balado. Saya coba cicipin ya. Lembut, pedas, enak, dan tahu. Sedikit ya. Enak. Tempe. Nah, gurih. Enak coy. Oke. Jangan lupa makan makanan yang sehat. Kuliner Indonesia sehat semua. Seperti saya, 4 sehat, 5 sempurna. Oke. Saya makan dulu. Sampai ketemu lagi. Dan jangan lupa ya, kalau videonya bagus tolong di subscribe dan tekan loncengnya. Dan tolong share juga ke teman-temannya ya. Bye bye. Sampai jumpa dengan saya Sam Marmata. 4 sehat, 5 sempurna. Bye. Habisin dulu coy. Apa? Lapar.